Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu lagi di bahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang laju reaksi. Di mana laju reaksi kita bagi beberapa season. Kita mulai dengan season yang ke-1 atau bagian yang ke-1. Kita lihat di sini ada beberapa bahasan. Di antaranya kemolaran, pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, lalu menentukan persamaan laju reaksi, dan teori tumbukan. Nah, kita lihat dulu tentang kemolaran. Apa sih itu kemolaran atau molaritas dengan simbolnya M besar? Itu menunjukkan jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan dengan satuannya mol per liter, di mana M atau molaritas menunjukkan jumlah mol zat dibagi volume. Atau bisa juga molaritas itu massa zat, satuannya gram dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi volume. Mengapa konsentrasi dinyatakan dalam molaritas atau kemolaran? Sebab kita bisa menentukan jumlah mol zat yang terlarut hanya dengan mengukur volume larutan. Hubungannya kemolaran dengan kadar larutan. Kadar atau persen massa itu menunjukkan massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Untuk diingat, molaritas atau M besar menyatakan mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Untuk densitas atau rapat massa dengan simbolnya seperti ini dibacanya Rho, itu menunjukkan perbandingan massa larutan terhadap volume larutan. Nah, kita lihat persamaan yang sebelumnya, M sama dengan N per P. Untuk densitas atau Rho itu kalau kita lihat Rho sama dengan M per P. M itu massa. Massa bisa satuannya gram, bisa kilogram. P volume, bisa satuannya mili atau liter. Ya. Dari kedua hubungan ini kita bisa peroleh sebuah persamaan M sama dengan K kali Rho kali 10 dibagi BM. Nah, untuk pengenceran larutan, pengenceran mengandung arti memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambah sejumlah tertentu pelarut, di mana pengenceran itu mengakibatkan volume dan kemolarannya larutan berubah. Akan tetapi jumlah zat terlarut tidak mengalami perubahan. Di mana persamaan hubungan antara mol zat yang mengalami pengenceran dengan yang sebelumnya, N1 sama dengan N2. Kalau kita lihat di gambar bawah ini menunjukkan ada dua buah gelas kimia. Gelas kimia yang pertama volume ke-1 dengan M1, P1 kali M1. Setelah dicampur dengan pelarut, maka terbentuklah jadi P2 kali M2. Dengan catatan P2-nya itu P1 ditambah pelarut yang barusan dimasukkan ke sini, ya. Kita lanjut. Tadi ada pengenceran, kita lanjutkan ke laju reaksi. Laju reaksi di dalam pokok bahasan di kimia itu ini suatu kecepatan itu disebutnya laju. Pergerakan bukan kecepatan, pergerakan itu namanya laju. Tapi kalau di fisika namanya kecepatan. Karena kalau di kimia ini laju itu menunjukkan pergerakan di mana arahnya itu tidak diperhatikan. Tapi kalau kecepatannya itu diperhatikan arahnya kemana itu, ya. Nah, laju reaksi ada yang bergerak cepat atau ada yang bergerak lambat. Di mana reaksi ada yang berjalan cepat, ada juga yang berjalan lambat. Seperti gambar di sini. Ini ada sebuah reaksi kimia percikan kembang api, ini menunjukkan laju reaksinya yang cepat,
ya. Lalu berikutnya ini roti dibiarkan lama-lama kemudian dia berkembang berjamur, ini juga mengalami laju reaksi, cuman dia pergerakannya lambat. Nah, ini besi awalnya kan masih bagus, dibiarkan dia mengalami reaksi oksidasi sehingga mengalami laju reaksi yang lambat juga gitu ya. Nah, seperti gambar yang di bawah juga ini ya. Nah, kita lihat item-itemnya, seberapa cepat atau lambat suatu proses berlangsung. Nah, besarnya perubahan yang terjadi dalam satuan waktu, misalnya dalam satuan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Laju berkurangnya reaksi, biasanya diberi simbol min. Min itu artinya berkurangnya atau pengurangan. Laju bertambahnya pembentukan produk, biasanya simbolnya positif atau plus. Nah, di dalam menentukan laju reaksi, perlu kita ketahui bahwa di dalam reaksi kimia itu ada istilah pereaksi, ada istilah hasil reaksi atau produk. Nah, kalau kita perhatikan di dalam persamaan laju reaksi dalam sebuah gambar di sini, hubungan antara waktu dengan konsentrasi ini menunjukkan yang kurva yang ini menunjukkan hasil reaksi. Lalu kurva yang turun ke bawah menunjukkan pereaksi. Nah, artinya apa ini? Kalau turun ini menunjukkan adanya pengurangan, kalau ini menunjukkan adanya penaikan atau penambahan. Dengan percobaan itu dapat mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan. Mengukur jumlah salah satu reaktan atau produknya. Persamaan laju reaksi untuk sistem yang homogen seperti gambar yang barusan itu. Nah, ini A plus B atau A direaksikan dengan B menghasilkan C ditambah D. Nah, ini ada dua bagian nih. Bagian belakang panah ini menunjukkan reaksi atau reaktan. Gambarnya seperti ini. Lalu sebelah kanan atau depan panah ini menunjukkan hasil reaksi atau produk. Nah, kita gambarnya seperti ini, kita lihat. Nah, tadi itu ada istilah laju penambahan, ada istilah laju pengurangan. Simbolnya ini tanda positif. Tanda positif itu artinya laju penambahan. Negatif ini artinya laju penurunan atau pengurangan. Positif delta dalam kurung P per delta T. Artinya apa? Perubahan produk di sini terhadap perubahan waktu, ya. Kalau kita baca secara lengkapnya, laju pertambahan konsentrasi produk terhadap satuan waktu atau perubahan waktu. Laju pengurangan konsentrasi pereaksi atau reaktan terhadap perubahan waktu. Di mana satuan laju reaksi itu satuannya molaritas per waktu atau molaritas per detik atau molaritas per jam, tergantung nanti hasil percobaannya situ, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Contoh reaksinya, contoh laju reaksi. Sini kita lihat N2O5 dua kali, artinya dibacanya ini dinitrogen pentaoksida dua kali. Ini dua ini menunjukkan koefisien. Tanda panah menghasilkan NO2 4 kali. Wujudnya ini, G ini wujudnya gas. Ditambah O2 dengan wujudnya gas. Ini sebanyak 1 kali. Ini koefisiennya diisi. Kenapa? Karena kalau sebelum diisi ini belum setara, maka kita setarakan dulu. Diingat kembali di pelajaran kelas 1 dalam menyetarakan persamaan reaksi. Nah, kalau kita lihat di dalam persamaan laju reaksi yang di atas ini bisa ditinjau bahwa laju reaksi pada N2O5 menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi N2O5 terhadap waktu.
PnO2 menunjukkan adanya laju penambahan konsentrasi NO2 terhadap waktu. PO2 menunjukkan laju penambahan konsentrasi O2 terhadap waktu. Kalau kita lihat sesuai dengan persamaan koefisien reaksinya yang barusan ini sudah dilengkapi, sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, maka ini untuk laju reaksi itu bisa ditulis dengan lengkap P sama dengan 1/2. Kalau kita lihat di bawahnya P menunjukkan 1 per koefisien reaksi. Koefisien reaksinya 2 berarti 1/2. Min menunjukkan pengurangan. Dikali laju masing-masing komponen. Ini laju masing-masing komponen. Ini laju masing-masing komponen. Begitupun yang NO2. Begitupun yang O2. Kita perhatikan di sini ya. Perhatikan dengan seksama. Kita lanjut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya adalah luas permukaan. Untuk reaksi yang melibatkan tentunya zat padat. Contohnya melarutkan soda caustik untuk menaikkan pH pada eksternal water treatment. Dari gambar atau dari grafik terlihat waktu partikel serbuk reaksinya akan lebih cepat dari partikel batangan. Jadi artinya untuk luas permukaan dengan jumlah yang sama, kalau yang batangan dengan serbuk tentunya yang akan lebih cepat laju reaksinya itu adalah yang serbuk. Kenapa? Karena pada campuran bereaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas atau bidang sentuh. Jadi semakin banyak bidang sentuhnya atau semakin partikelnya lebih kecil atau lebih halus, maka itulah laju reaksinya akan yang lebih cepat dibanding yang laju reaksinya yang zat itunya batangan gitu atau yang lebih kasar. Kalau kita lihat di sini ini padatan. Ini padatan ini sebesar ini kita potong-potong dengan jumlah yang sama, berat yang sama kita potong-potong, maka dia akan lebih cepat yang ini. Kenapa? Karena ini bidang sentuhnya banyak. Ya, beda dengan ini hanya bidang sentuhnya di bagian ini. Kalau ini kan kita banyak, di sini ada, di sini ada, di sini ada, dan seterusnya. Jumlahnya sama, masanya sama seperti ini. Cuman, apalagi kalau kita potong lagi, ini asalnya ini dibagi 5, kita potong lagi jadi jumlahnya 10. Nah, ini justru lebih banyaknya nanti yang lebih kecil. Dengan cara di sini semakin luas bidang sentuhnya, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Semakin halus atau kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaannya sehingga semakin cepat bereaksinya. Ya. Lanjut, tadi konsentrasi reaksi yang kedua, yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama itu adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi reaksi. Di sini kalau kita lihat nih, semakin besar konsentrasi reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat berlangsung. Kalau kita perhatikan gambar di sini. Kita lanjut. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju yang ketiga itu adalah tekanan. Tentunya ini untuk reaksi yang berfasa gas, sehingga laju reaksi dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan besar, maka volumenya akan mengecil. Konsentrasi besar, maka laju reaksinya akan semakin besar juga. Ya, seperti ini. Kita lanjut. Lalu yang berikutnya, tadi ada tekanan, yang keempat adalah suhu. Suhu ini salah satu faktor yang menentukan laju reaksi.
Lebih cepat larut mana antara gula pasir dengan air panas atau gula pasir dengan air dingin? Artinya ini suhu nih yang dipengaruhi oleh suhu. Kalau kita lihat bahwa yang suhunya yang lebih tinggi, itu tentunya laju reaksinya akan lebih cepat. Pada dasarnya setiap partikel selalu bergerak dengan meningkatkan suhu, maka energi geraknya atau energi kinetik daripada molekul akan bertambah. Otomatis tumbukan akan sering terjadi. Ya. Nah, umumnya laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan 10 derajat. Maka bentuk persamaannya Pi sama dengan 2 pangkat delta T per 10 kali volume awal atau pi 0. Bukan volume di sini, laju awal. Lalu yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya adalah katalis di sini. Di mana katalis ini adalah zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu tidak mengalami perubahan. Contohnya di sini kita lihat enzim tiap kenaikan 10 derajat maka reaksi enzim menjadi 2 kali lipat. Oh, ini untuk suhunya ya, untuk pengaruh suhu di sini. Nah, bahasan berikutnya tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu berikutnya ada orde reaksi. Di dalam persamaan laju reaksi itu ada tingkatan reaksi di sini. Nah, ini bentuk persamaan laju reaksi secara umum. Pi sama dengan K konstanta kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini X dan Y-nya ini menunjukkan orde reaksi. Ini kalau dijumlahkan maka disebut orde total atau total orde reaksi. Nah, ini A dan B-nya ini adalah zat yang ada di pereaksi. Orde reaksi ditentukan melalui percobaan. Nah, ini ya untuk menentukan persamaan laju reaksi, orde reaksinya bukan dari koefisien tapi dari hasil percobaan. Tidak ada kaitannya dengan koefisien reaksi. Untuk orde reaksi tidak ada kaitannya. Lalu menunjukkan pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Nah, ini salah satu contoh tingkatan reaksi. Ada orde reaksi, ada orde reaksi 0, orde 1, orde 2 ya. Ini gambar-gambarnya bisa Anda lihat. Lalu berikutnya poin yang berikutnya menentukan persamaan laju reaksi. Nah, ini yang barusan ini ditentukan dari hasil percobaan bukan dari stokiometri. Misalnya persamaan laju reaksinya ini A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, di dalam laju reaksi itu ada 2 teori. Yang pertama teori tumbukan. Ya. Kita ambil untuk bahasan ini teorinya adalah teori tumbukan. Suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel bereaksi, tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat, di mana laju reaksi tergantung 3 hal. Yang pertama frekuensi tumbukan, yang kedua energi partikel bereaksi, yang berikutnya adalah arah tumbukan. Itulah bahasan laju reaksi untuk season yang pertama. Nanti kita akan ketemu lagi di season yang kedua untuk menentukan persamaan laju reaksi dengan menentukan tingkatan reaksi atau orde reaksi daripada masing-masing hasil percobaan. Demikianlah bahasan laju reaksi di season yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus diulang-ulang sehingga Anda mendapatkan suatu pemahaman yang lebih
baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.